Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai guys, welcome back to my channel. Setelah kemarin kita belajar bagaimana membuat shapes yang lancip, ya. Kemudian kita buat segitiganya. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat shapes yang kita taruh gambar sehingga gambar itu akan menambah keindahan slide kita. Ya, oke. Yuk kita sama-sama belajar dan kita bisa membuat slide PowerPoint yang bagus dan memang pantas untuk dikagumi orang. Ya. Nah kemarin saya udah praktekkan seperti yang teman-teman lihat di monitor masing-masing ya, seperti di situ. Nah, kita akan bikin sebuah slide, nah kayak gini ya. Jadi nanti kita bisa isi seperti ini. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi ada gambarnya dan gambarnya tampak hidup gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita akan bikin sehingga teman-teman mudah dalam mengaplikasikan karena semuanya sebenarnya sudah ada di aplikasi di laptop kita masing-masing gitu ya. Kebetulan saya memakai MacBook Pro, jadi teman-teman mungkin ada sedikit perbedaan di shortcutnya, namun nggak apa-apa sebenarnya ini juga bisa dilakukan di laptop berbasis Windows gitu ya. Oke, teman-teman langsung saja. Jadi kemarin kita sudah bikin seperti yang kemarin sudah saya kasih seperti ini ya. Nah, bagaimana kita membuat supaya tampilannya lebih oke. Nah, ini kita mau kita mau tambahkan satu segitiga lagi. Jadi kita copy aja. Jadi Ctrl C kemudian kita Ctrl V ya. Kita taruh segitiga tumpul ini di belakangnya sini aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar seperti ini supaya tampak bagus gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh di belakangnya supaya tampilannya lebih oke. Kemudian kita harus kasih dua warna yang berbeda. Kenapa? Karena ini kan butuh sebuah degradasi dan supaya kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita mau memilih degradasi, pilihlah gradient di sini. Nah, pada saat kita memilih gradient itu udah kelihatan bahwa warnanya udah beda ya, tampilannya udah beda. Nah, kita mau tampilkan secara transparan juga boleh. Kita klik gambar segitiga tadi, shape segitiga tadi, format shapes, kemudian kita transparankan masing-masing. Ini ada 3 item kita boleh transparankan gitu ya. Suka-suka teman-teman aja yang bagus seperti apa. Mau dibikin 50% juga oke. 10% yang tengah mungkin degradasinya agak turun ya. Jadi jadi 35%. Kemudian yang paling kiri kita bikin degradasinya sekitar 20%. Ya, 20%. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada garisnya juga. Kita hilangin aja garisnya. Jadi shape outline, kita klik no outline. Begitu juga yang transparan kita kasih no outline gitu ya. Seperti ini. Ini kan gambarnya masih belum teratur walaupun secara tampilan di PowerPoint seperti ini. Namun kalau kita mau atur lagi, teman-teman bisa potong segitiga yang baru ya, yang baru kita bentuk tadi dengan menggunakan shapes kotak seperti kemarin waktu kita belajar. Nah, kayak gini. Jadi kita klik dulu segitiganya, kemudian pencet Shift, kemudian kotak shapes-nya itu kita klik juga. Nah, kemudian kita lakukan Subtract. Nah, udah kepotong ya, udah kepotong rapi dan tampilannya udah seperti ini. Nah, bagaimana cara memunculkan gambar ya? Bagaimana cara memunculkan gambar sehingga gambar itu bisa nempel di sini ya. Nah, teman-teman harus siapkan yang namanya foto dulu ya. Mau cari foto apa? Misalnya kita mau cari foto pemenang emas Olimpiade Indonesia gitu ya. Pertama Indonesia. Siapa mereka? Ya, Apriani Rahayu dan Gracia Polii.
Nah, ini dia nih, ya kita kelihatan ya. Kita simpan, save image, kemudian kita simpan di download gitu ya. Oke, kemudian kita memunculkan di sini gimana caranya? Kita insert picture ya from file. Jadi teman-teman tadi simpan di mana? Kalau simpan di download ya klik di download ya, Gracia Poly kanan. Ya, kita attach di sini. Nah, seperti ini. Nah, supaya teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa taruh gambarnya di back ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa taruh gambarnya di back. Nah, ini. Apakah mau dibikin seperti ini? Silahkan. Saya kembalikan ke teman-teman. Tapi kita coba potong. Jadi gambar ini ya kita klik gambarnya yang tadi teman-teman insert di Google ya. Kemudian klik save, tekan segitiga yang paling depan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan intersect. Nah, gambarnya udah bisa jadi seperti ini ya. Nah, bagus kan ya? Jadi ini apa namanya, sebuah teknik simple, sederhana, namun bisa membuat slide presentasi teman-teman tuh nampak bagus gitu ya. Nah, saya kira memasukkan gambar seperti ini sangat simple. Dan nanti supaya terjadi gambar hidup gimana? Jadi teman-teman kalau saat ini memotong gambarnya doang kan sering menggunakan Photoshop ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Sebenarnya di Google itu udah disediakan sebuah aplikasi yang sifatnya online gitu ya. Jadi teman-teman bisa memotong dengan online gitu ya. Jadi simple gitu ya. Ya teman-teman bisa menggunakan apa namanya remove BG seperti di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan remove BG. Misalnya tadi si gambarnya Apriani sama si Gracia tadi kita akan upload di remove BG dengan tujuan supaya backgroundnya hilang gitu ya. Kita hilangin aja. Nah, kita hilangin gitu ya. Nah, gitu hilang. Kita udah hilangkan ya, kita download. Ya, berarti filenya tadi udah masuk di download. Nah, ini. Tinggal kita pasang di sini supaya gambarnya lebih tampak hidup. Kemudian insert picture, kemudian kita ambil gambar yang tadi ya, yang udah kita remove backgroundnya jadi seperti ini. Ya, yang kita butuhkan kan kepala dia gitu ya. Jadi teman-teman bisa potong aja di sini supaya kepalanya aja yang kepotong tadi kita bisa tonjolkan di atas. Nah, sini. Sangat gampang dan mudah. Pasti teman-teman akan ketagihan nih bikin kayak gini. Nah, kita sesuaikan gambarnya, kita simetriskan aja. Seperti ini. Simple. Ini udah rapi, rata, dan nggak kelihatan bahwa ini ada hasil potongan. Nah, udah oke ya. Ya, jadi gambarnya udah berubah jadi lebih hidup, dan ini terbantu sekali dengan adanya PowerPoint dan teknik-teknik shapes. Jadi ada pemotongan-pemotongan yang berupa subtract ataupun intersect. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya share pagi ini. Mudah-mudahan membantu dan memberikan nilai tambahan buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.